Allah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tentunya mari kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini Allah izinkan kita semua bisa tergabung di Majelis Ilmu Online. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Materinya tafsir Islami, tapi secara khusus mungkin di pertemuan kali ini saya ingin bahas tentang saya nyebutnya mindset atau pandangan yang selalu penuh harapan akan ada jalan keluar. Ini nyebutnya mindset solutif. Ini sebenarnya adalah salah satu karakter atau cara pandang Muslim yang diajarkan oleh agamanya. Kalau ditarik ke level ilmu hati, namanya tafaul. Ciri umat Islam itu penuh tafaul, bukan tasaum. Tafaul itu penuh harap. Maka disunnahkan kalau ngasih nama yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Kalau ada mimpi baik, ya kita berdoa pada Allah. Kalau ada mimpi buruk, kita juga bermohon kepada Allah supaya dilindungi. Bukan malah ketakutan dan seterusnya. Demikian juga kalau kita tarik lebih jauh lagi tentang ideologi, maka kita akan dapati bahwa Allah SWT selalu berikan jalan keluar pada setiap hal. Ayat yang terkenal ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya oleh karena itu para ulama mengatakan wa ma ba'da dzulami illa nur. Tidak ada setelah gelapan kecuali cahaya. Jadi kalau sudah gelap, itu berarti sebentar lagi akan ada cahaya. Ma ba'dal ham illal faraj. Tidak ada setelah kesulitan kecuali jalan keluar. Oleh karena itu ketika Nabi Musa SAW terus menjalankan aktivitasnya, sampai kemudian buntu, di buntu itulah jalan keluar justru terjadi. Begitu sudah kepentok di lautan, maka Allah kasih jalan keluar yang tidak terbayang oleh sebelumnya. Hal-hal ini mungkin, cerita-cerita ini sering kita dengar, tapi bisa jadi belum membangun satu cara berpikir atau mungkin masuk ke mindset. Yani mindset selalu mindset tentang adanya jalan keluar. Mindset adanya jalan keluar. Nah ini persis dengan ungkapan beberapa ahli strategi. Nah ini harus kita miliki. Kalau segala sesuatunya sudah terbatas, kita nyebutnya, segala sesuatu sudah tidak terbatas. Sementara Anda harus mengerjakan sesuatu, maka jawabannya adalah kecerdikan. Kalau segala sesuatunya sudah sangat terbatas, sementara Anda harus mengerjakan sesuatu atau mencapai sesuatu, maka satu-satunya jalan adalah kecerdikan. Dan kita dapati dari baginda Nabi memiliki sifat khatonah. Kita belajar dari baginda Nabi tentang Isra Mi'raj. Ini menarik Isra Mi'raj ini. Sedikit dari ulama yang mengulas tentang hikmah Isra Mi'raj dari konteks mindset. Biasanya kan hikmahnya tentang keajaiban, tentang ayat-ayat Allah dan macam-macam termasuk sholat. Tapi ini menarik. Ada urusan dari sebagian ulama ilmu tazkiyatun nafas tentang hikmah di belakang Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW itu ketika diisrakan itu kan situasi dakwah di Mekah sebenarnya sedang sulit-sulitnya. Rasul diembargo, sementara Abu Talib dan Khadijah itu wafat. Dan yang menarik, wafatnya Khadijah itu termasuk pukulan berat untuk baginda Nabi. Karena pendamping setia Nabi dalam situasi sulit itu, apalagi ditambah Abu Talib. Sementara Khadijah wafat itu keadaannya sudah sangat menyayat hati. Karena habis semua halnya, bahkan untuk urusan kafan saja sangat terbatas. Bayangin aja, diembargo, nggak bisa. Sementara orang Mekah kan nggak punya penghasilan kecuali dagang. Gitu. Kalau diembargo sementara tanahnya subur, nggak apa-apa, nanam aja. Gitu. Diembargo, sementara kan nggak ada tanaman. Yang dikisahkan sebagian sahabat itu makanya rumput. Dan kotorannya juga udah hijau-hijau, ya ini dari rumput. Tapi Allah SWT berikan mukjizat kepada Rasulullah, namanya Isra. Rasulullah diisrakan oleh Allah ke Palestina. Kemudian dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha.
Satu hikmah adalah Rasulullah bisa memandang ternyata negeri itu bukan hanya Mekah. Dan hidup itu bukan hanya di bumi. Paham ya? Negeri itu, tempat pijak itu bukan hanya Mekah. Ternyata yang diembargo itu bisa kok keluar gitu. Orang musyrik pun nggak ngerti gimana cara bisa menghalangi keluarnya Rasulullah. Diembargo bisa keluar. Kemudian yang kedua adalah hidup itu bukan hanya di bumi. Allah tampakkan kepada Rasulullah kehidupan. Di luar bumi ada samawat. Ketemu para nabi dan seterusnya. Ini hikmah menarik karena salah satu input atau variabel di mana orang terkadang merasa terkunci dan tidak bisa berpikir baik mendapatkan solusi adalah karena dia berpikir tentang terbatasnya ruang. Ketika antum di sebuah perusahaannya guncang, seakan-akan hidup mati. Dan hidup bukan hanya di perusahaan ini. Jutaan perusahaan di luar. Tapi ketika mindset tidak bisa keluar dari ruang hidupnya, seakan-akan hidup itu ya hanya di ruang hidupnya itu. Padahal begitu keluar dari ruang hidupnya, ternyata ada kehidupan yang bisa lebih baik. Bahkan bisa jadi, kalau ratusan perusahaan itu bangkrut semua, ada hidup di luar perusahaan. Karena hidup bukan hanya perusahaan, ada yang lain. Nah ini hidup bukan hanya di bumi, dan tempat bukan hanya di Mekah. Rasulullah dikeluarkan dari kungkungan ruang itu untuk menemukan kelapangan hidup dan kecerdasan, sehingga setelah itu nanti baru ada satu peristiwa besar, ya, hijrah Rasulullah dan para sahabatnya ke Madinah, dan itulah awal muawal konsolidasi kaum muslimin untuk kemudian memenangkan dakwah. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang saya ingin katakan dalam bab ini adalah mindset tentang adanya jalan keluar pada setiap hal. Kalau di konteks berpikir, mindset keniscayaan, kecerdikan pada setiap hal, terutama ketika terjadi kebuntuan. Mukmin selalu punya kecerdikan. Nah ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama atau beberapa kiai gitu. Hidup itu perlu banyak akalnya. Jadi mungkin nggak pinter nggak apa-apa, tapi akalnya banyak. Seperti tadi kata filosof, ketika situasi sudah sangat sulit, sementara Anda harus mencapai tujuan, maka jawabannya adalah kecerdikan atau kecerdasan. Nah, mindset ini harus ada. Karena kenapa? Yang pertama, terutama sekarang ya, saya sengaja hadirkan tema ini karena situasi kita sekarang, kalau saya coba bicara dengan orang-orang kesehatan, situasinya sudah sangat tidak menentu. Pandemi sudah berubah menjadi tidak lagi ada data yang bisa dipastikan, ya. Ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, dan sebagian negara yang sudah bersih bisa terjangkit kembali, kayak Korea Selatan misalnya, yang sudah ini juga bisa kena kembali, misalnya. Jadi situasinya kalau bukan karena iman dan karena selalu berharap rahmat Allah, mungkin orang bisa pada putus asa. Setelah pandemi bukan selesai urusannya. Kita sementara masih menghadapi pandemi, tapi kita akan menghadapi resesi. Sebagian ekonom mengatakan kita sudah di resesi. Sebagian mengatakan belum, tinggal 1-2 hari, ya mirip-mirip lah. Resesi ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi 2 kali berturut-turut, 2 triwulan berturut-turut. Resesi. Tapi logik resesi itu, karena ekonomi memang ketika lockdown tidak bergerak. PHK di mana-mana dan lain sebagainya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian otak kita buntu dan menyerah, berhenti. Tapi kita belajar dari baginda Nabi dan belajar dari ayat-ayat Al-Quran. Bagi mukmin itu selalu ada jalan keluar, itu bahasa ideologinya. Tapi dalam berpikir selalu ada kecerdikan.
Ya, selalu ada kecerdikan. Mindset selalu ada jalan keluar sehingga kita harus berpikir. Kenapa kita harus punya pandangan itu? Pertama, ketika kita sudah merasa tidak ada jalan keluar. Kalau bahasa di jalanan itu, udahlah mati aku udah nyerah aja. Maka orang ini tidak lagi mau berpikir dan mau berbuat. Ibarat gini, sekiranya orang itu mau berjalan selambat apapun ke puncak gunung, dan dia selalu punya pandangan, puncak gunung bisa ditaklukkan, maka seberat apapun orang ini insya Allah sampai ke puncak gunung. Karena dia terus berbuat. Sekiranya ada longsor, ya dia coba untuk bertahan. 2-3 hari lagi, jalan lagi. Dapat. Tapi kalau orang sudah punya pandangan, tidak mungkinlah puncak gunung aku taklukkan. Udah tidak mungkin. Maka dia berhenti, dia akan pulang. Itu namanya al-ya'as atau al-qunut. Putus asa atau berhenti. Sehingga pandangan memiliki tentang masalah ini, itu kalau ada, orang masih terus berjalan. Dan orang masih terus berjalan. Ini yang pertama ya. Jadi ketika orang mindset-nya tidak begitu, maka peluang dia berhenti. Berhenti dan berhenti. Mau sepintar apapun, tidak berjalan. Yang kedua, ketika orang punya pandangan demikian, maka sesungguhnya dia mengabaikan salah satu doktrin agama yang sangat kuat, yakni harapan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Allah yang nyuruh kita berharap. Ya, tentu materi sekarang bukan materi tazkiyatun nafs ya, tapi ini terkait. Harapan itu bagi mukmin itu salah satu doktrin, bahkan cabang iman ke berapa? 11 ya. Atau 11 ya kalau nggak salah. Atau 2. Itu isinya wajib berharap mukmin. Wa ila rabbika farghab. Yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. Ketika orang berhenti, itu sebenarnya bertentangan dengan teori berharap. Kalau dikatakan hukum, itu bisa dosa. Orang tidak boleh berhenti berharap dari Allah SWT. Ketiga, bertentangan pula dengan nas-nas Quran yang bicara tentang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sudah jelas gitu. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ini adalah satu doktrin yang sangat kuat. Tinggal mikir. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini. Ya tinggal mikir. Tinggal adu cerdas. Tapi yang jelas sudah ada doktrin nama al-usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan berhenti. Nah, ini juga salah satu kelebihan dalam agama. Gimana kita dituntun oleh agama salam kondisi sesulit ini itu ada satu doktrin cara pandang yang luar biasa kuat. Luar biasa. Gimana? Bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya setiap kita menghadapi kesulitan itu sebenarnya kemudian sudah dari samping. Ibarat kalau mata uang itu ya, itu ada 2 sisi mata uang. Kesulitan itu sebelah kanan, solusinya sebelah kiri. Udah gitu aja terus. Ustaz ngomongnya gampang. Justru itu kita dibimbing oleh agama supaya kita terus bisa menjalani hidup. Karena agama kan bukan hanya urusan bagaimana kita beribadah kan. Agama tentang bagaimana kita bisa menjalankan hidup dengan sangat baik. Nah, yang keempat, mindset yang tidak demikian itu juga bertentangan dengan sunnah Nabi. Kurang terjepit apa Nabi? Selalu ada gitu. Kalau minta, ada aja akalnya, ya. Abu Jahal ngomong gini-gini ya ke sini, ngumpulin keluarga-keluarganya, terus nemui orang-orangnya yang lemah, mentok di Mekah ke Taif, Taif mentok, balik ke Mekah lagi, terus tidak ada yang bisa menghalangi Nabi. Nah, itulah ungkapan yang menarik. Tidak ada yang bisa menghalangi Nabi. Jadi sebenarnya doktrin mukmin itu tidak bisa dihalangi.
Dengan bahasa lain, mukmin kalau sudah sudah ingin mencapai tujuan, dia akan capai apapun kondisinya. Itu siapa? Itu Rasul yang mengajarkan kepada kita di apa itu di hadis yang terkenal, wada usyamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yudhahu amra au amutu duna. Seandainya mereka berhasil meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali saya tidak akan tinggalkan urusan ini sampai Allah menangkan agamanya atau aku mati karenanya. Luar biasa. Artinya apa? Kita tidak boleh meninggalkan sebuah tujuan. Kembali jamaah yang dirahmati Allah. Ya, 4 hal ini sebagai sebuah mukaddimah gimana mukmin selalu punya pandangan hadirnya solusi, mukmin selalu punya mindset, kecerdikan selalu harus diasah karena selalu ada jalan keluar pada setiap keadaan. Kecerdasan harus diasah karena setiap masalah selalu ada solusinya. Makanya kata Rasulullah, alaika bil kayyis. Kau ini harus cerdas. Fa in ghalaba 'alaika amr faqul hasbiyallah. Kalau ada perkara yang membuatmu tidak mampu, maka katakan hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Nanti akan dimampukan oleh Allah. Makanya ada doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka akan mendapatkan kecukupan dari Allah Taala. Barang saya mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka Allah yang akan mencukupi. Kufita wa rizqta dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, mindset ini kalau kita turunkan, ya sekaligus juga bisa menjadi panduan kita dalam menghadapi situasi sekarang ya. Yang harus kita akui cukup sulit dari berbagai macam hal. Di kesehatan kita masih terus berjibaku tentang kesehatan ya, sementara hidup harus berjalan, sementara pandemi masih belum ada tanda-tanda, sementara ekonomi resesi, sementara Masya Allah. Semoga Allah jaga dan semoga Allah angkat ya wabah dari kita semua. Maka ini butuh sebuah ketabahan, tapi saya tidak mengajarkan tazkiyatun nafas, saya mengajarkan gimana bisa berpikir baik dalam situasi seperti ini. Ya. Nah, untuk mengasah itu, untuk terus mengasah, ada beberapa langkah pokok supaya kecerdasan ini nyala. Karena kecerdasan itu didrive, dipandu oleh niat, oleh hati. Makanya kalau hatinya tadi sudah mengatakan insya Allah ada solusi, ayo otak jalan. Tapi kalau ini sudah mati, sekecil apapun, sehebat apapun, otak nggak jalan. Nah, oleh karena itu, supaya kita terus menyalakan kecerdasan, kecerdikan dalam hal seperti ini, yang pertama, nyalakan api keyakinan. Apa langkah pertama? Nyalakan api keyakinan. Keyakinan yang tadi saya sebutkan, fa inna ma'al usri yusra, wa ila rabbika farghab, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah kepada orang yang baik. Rahmatullah wa rahmatuka awsa'u minni, kata Rasulullah, rahmatmu lebih luas daripada kami. Itu kata Rasulullah dalam doanya. Keyakinan itu membuat kita selalu bersemangat. Membuat kita selalu bergerak. Ibarat tadi ya, orang yang naiki gunung, selalu dia terus berjalan. Apa namanya? Api. Nah, ini makanya keimanan sedikit ya keluar dari itu. Makanya kenapa generasi awal itu kok memang memiliki kecemerlangan yang tak terkira. Memang keyakinannya itu benar gitu. Kalau dalam teori kinerja itu tidak pernah lepas dari keyakinan. Jadi bukan sekedar kecerdasan, sekedar kesempatan, enggak. Ada dasar keyakinan. Apakah keyakinannya benar, apa salah? Kalau keyakinannya salah, orang bisa berhenti. Contoh gini, pokoknya ya, kalau saya itu sudah hari Kamis, pokoknya otomatis nggak akan bisa lah jualan. Ya udah, Kamis pasti mati. Dan bahasa agama itu namanya syirik. Karena keyakinannya salah. Tapi kalau keyakinan benar, Allah akan kasih rahmat. Insya Allah, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Jalan terus. Ya, nyalakan api keyakinan. Ya, bagi mukmin ada keyakinan yang harus dia pahami tadi. Rahmat Allah yang luas, rahmat Allah dekat dengan orang mukmin. Solusi selalu akan datang. Dan yang menarik kalau kita lebih jauh lagi tentang bahwa Allah menimpakan kesulitan pada hambanya atau masa hambanya itu ternyata sudah diukur atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak menimpakan sesuatu kecuali pada dasar kemampuannya. Artinya apa? Kalau Allah sudah menimpakan pada hamba atau sejumlah hamba kesulitan atau masalah, itu Allah sudah tahu mereka mampu. Nah, kenapa kok bisa nggak mampu? Bisa jadi karena dia tidak mengasah, karena api keyakinannya sudah padam. Udahlah, nggak mungkin. Sekedar hari ini ya, hari-hari ini kita semua orang tua sekarang berjibaku tentang kelanjutan sekolah anak ke perguruan tinggi, ke SMP, SMA, dan ke luar negeri. Sementara situasi kayak gini ya, kalau nggak kokoh-kokoh ya bisa padam sendiri, bisa nyerah. Alhamdulillah min dzalik. Ya, nyalakan api. Yang kedua, selalu asah. Kalau sudah api keyakinan, yang kedua, kuatkan niat. Ya. Jadi saya sengaja pisahkan kuatan niat, yakni niat dalam arti semangat, motivasi yang kuat untuk melangkah. Nah, kita sekarang ini ya, bisa jadi sebagian di antara masyarakat ada masalah ekonomi yang terus gitu. Kuatkan niat, kuatkan niat. Karena apa? Ada dasar keyakinan. Terus saja, nggak berhenti. Nggak berhenti, nggak berhenti. Kuatkan niat. Itu yang disyaratkan oleh baginda Nabi ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Kalau niatnya 100 ya dapat 100. Kalau niatnya 10 dapat 10. Nah, kalau niatnya full ya insya Allah dapatnya full, tidak berhenti. Tergantung niatnya. Nah, itu makanya nanti di materi tazkiyah nafas ada namanya an-niyah as-shadiqah. Niat yang jujur. Apa niat yang jujur? Adalah niat di mana orang terus komit dengan apa yang sudah dicanangkan. Kalau di konteks sekarang, saya udah orang tua, saya punya anak, harus jalan, cari nafkah. Nggak boleh menyerah. Saya kerja di perusahaan, sementara kayak gini, tetap kerja. Dengan terus menjaga kesehatan. Di dakwah, meskipun situasi kayak gini, tetap dakwah. Dakwah. Tidak menyerah. Nah, itu namanya niatnya dikuatin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, dan bersamalah kalian semua dengan orang yang jujur. Salah satu makna as-sidq fi hadhil ayat adalah as-sidq fi niyyah. Jujur dalam niat. Jadi kalau sudah meniatkan sesuatu, dia akan mencapainya apapun yang terjadi. Namanya as-sidq fi niyyah. Jujur dalam niat. Pertama apa tadi prosesnya? Nyalakan api keyakinan. Yang kedua, kuatkan niat. Yang ketiga, asah kecerdasan dan asah kecerdikan. Ini menarik. Bagi para ahli, masalah itu ternyata adalah cara Allah untuk mengasah kecerdasan hambanya. Cara pandang ini menarik. Bukan cara Allah menyulitkan hambanya. Gitu. Cara Allah untuk mengasah kecerdasan hamba. Dan itu benar. Jenderal besar selalu datang dari perang besar. Pimpinan besar datang dari masalah negara yang berat. Kalau masalah negaranya ringan, nggak layak pemimpin besar. Gitu. Ini meskipun ngomongnya gampang ya, tapi semoga Allah mudahkan kita. Kemudian kita juga bisa mudah mendapatkan solusi. Lain kalau kita anggap masalah itu sebagai kesulitan, ya sudah berhenti. Jadi kayak gini, orang ya kuis lagi. Bagi anak-anak yang punya pandangan, kuis itu adalah cara kita mengasah kemampuan belajar kita. Ya udah Pak, kuis Pak. Setiap hari kuis semakin baik, semakin sering kuis semakin baik. Mengasah. Bahkan kalau kita naik lebih jauh tentang kondisi ibtila atau masalah ya atau kesulitan, itu berbanding dengan kemuliaan. Ada hadis Nabi, inna idzamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala balasan sesuai dengan besarnya kesulitan. Besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya kesulitan. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Jadi mukmin jadi bahagia. Nah, apalagi ditambah lagi ajabani amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Inna sabahu sarra'u syakar fakana khairallah. Wa inna sabahu dharra'u sabar fakana khairallah.
Mengagumkan urusan hidupnya orang mukmin itu. Semuanya baik dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Kalau ditimpa kenikmatan maka syukur baik baginya. Dan kalau ditimpa masalah maka bersabar baik baginya. Loh, baik baginya. Gitu. Baik, semuanya baik. Mukmin itu baik. Gitu. Asal tadi syukur dan sabar. Nah, ulangi lagi. Mengasah kecerdasan atau kecerdikan itu tadi yang diawali dari pandangannya yang benar tentang masalah itu. Sehingga kita terus diasah. Dan itu dengan izin Allah. Emang keluar. Tidak ada penjelasannya. Sekarang kita setting ke para sahabat. Gimana para sahabat itu kok bisa belajar perang itu gimana? Lah iyalah, kan setiap hari perang. Ya udah otak mikir. Gimana ya kok bisa mimpin pemerintahan? Lah iyalah, kan di depan matanya pemerintahan. Gimana ya kok bisa dagang? Di depan matanya harus dagang. Kalau nggak dagang gimana? Sementara harus jihad, mengikuti perang sama Rasulullah. Sementara harus nafkahi orang, terus gimana? Nggak ada, harus dagang. Itu mirip gini. Kenapa anak-anak muda itu kalau udah nikah bisa beli rumah? Ini benar ya? Benar ya? Ada sering ketemu cerita kan, anak muda tuh sekecil apapun gajinya, kalau udah nikah bisa tuh beli rumah. Tapi itu bujangan, sebesar apapun gajinya itu, kalau masih bujangan, jarang tuh yang beli rumah. Ada lah beberapa, tapi bagian besar bujangan nggak punya rumah. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Jadi kalau otak itu dihadapkan dengan masalah, kemudian mentalnya itu mau menyelesaikan, apa itu tanggung jawab, menganggap ini adalah cara mengasah kemampuan, menganggap ini adalah justru berkah, maka otak itu mikir, itulah kecerdikan. Jadi cara terbaik mengasah kecerdikan, ya masalah. Gitu. Itulah maka generasi awal menjadi sangat piawai. Kok bisa ya? Ya karena masalah. Mirip orang-orang tua kita lah dulu. Kan nggak ada yang sekolah arsitek atau bisa jadi gitu ya. Atau ada orang tua kita nggak sekolah arsitek. Kok bisa bangun kemana-mana? Ya udah ya, harus jadi ketua panitia bangun gimana? Oh belajar sana, belajar sini bisa. Kadang banyak pengusaha nggak sekolah bisnis bisa dagang. Ya karena harus dagang. Apa namanya? Ilmu kudu ya. Ilmu kudu. The power of kepepet. Ulangi lagi. Nyalakan api keyakinan, kuatkan motivasi, niat. Yang ketiga, latihlah kecerdasan. Dilatih. Insya Allah. Kabar baiknya, memang Allah berikan kemampuan berpikir manusia itu kan banyak sekali ya. Kalau sel otaknya kan 200 miliar sel otak. Ada bahkan kalau katakan 1 miliar sel otak. Itu dipakai tergantung motifnya. Jadi ibarat mesin mobil kekuatannya misalnya, katakan mesin mobil itu 3000 cc, misalnya gitu. Tapi kemampuan berjalannya 300 km per jam. Tapi emang dia nggak mau pakai. Oh, cuma ingin jalan-jalan di komplek kok. Ya nggak mungkin dong dipacu. Ya lah keadaan. Otak ini gede isinya. Ya, cuman kalau nggak dipakai mikir, nggak dipakai tanggung jawab macam-macam itu, ya nggak kepake. Jadi masalah. Atau cerita itu ternyata cara Allah mengasah kemampuan. Akhirnya kita asah. Nanti lahir. Nah, kalau di bahasa agamanya fattaqullah wa yu'allimukum. Takwalah kepada Allah akan ajarkan kalian. Nah, ketemu aja. Langkah terakhir, jangan lupa dalam proses mengasah ini adalah minta tolong dan minta petunjuk kepada Allah. Menggunakan sholat, menggunakan doa, zikir. Karena kecerdasan tanpa doa itu mirip orang jalan kenceng, tanpa lampu, sehingga bisa jadi nabrak-nabrak. Tapi kalau dikasih lampu, wah, ternyata solusinya di depan, ternyata bisa jadi. Ada kisah menarik dari, kisah sedikit aja ya, tentang orang, agak berbeda kisah, tapi ini bagaimana tentang doa zikir ini menjadi hal yang pokok bagi orang mukmin. Ada seorang di Saudi itu, seorang anak hidup bersama ayahnya wafat dalam keadaan punya utang. Ya, mungkin dalam keadaan nggak punya.
oleh yang menghutangi akhirnya laporkan ke pengadilan, dan kemudian anaknya dipanggil pengadilan. Dan anaknya mengatakan, ya saya bertanggung jawab. Dan oleh yang hutangi dikasih waktu 3 bulan. Kata yang, ya saya akan usaha. Kalau nggak bisa, ya berarti nanti saya siap untuk dipidana, dihukum. Betul, sampai masa 3 bulan dipanggil lagi. Kemudian oleh hakim ditanya, apakah sudah punya solusi? Belum. Saya siap untuk dipidana. Tapi melihat jawaban dari anak yang mau menanggung utang orang tuanya ini, oleh yang mau punya hutang, ditanya sama hakimnya, gimana menurutmu, apakah Anda akan lepaskan atau gimana? Dia, sejak hari ini aku lepaskan hutang orang tuanya dan aku anggap lunas. Hakim bertanya, apa yang kau lakukan? Kau sampai hakim ini, orang ini bisa melunaskan? Dia membaca salawat dan zikir. Baca salawat dan zikir sebanyak-banyaknya sampai dibilang, berapa kau baca? 130.000. Mungkin dia hitung kali. Sepanjang 3 bulan dia kerjanya itu. Kenapa? Udah cara. Nah gitu. Kecerdasan diasah. Tapi apa? Jangan lupa zikir dan doa. Insya Allah akan berikan solusi. Nah, cuman yang dirahmati Allah, 3 langkah tadi ya. Nah, ini kalau kita turunkan khusus untuk yang mengasah kecerdasan tadi, kan itu ada 4 langkah yang terkenal ya. Saya mungkin sampai jam 1:15 ya. Gitu ya, Ustaz? 1:15, ada pertanyaan nggak ini? Ustaz? Halo? Ustaz Sawal? Halo? 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 Ustaz? Ya, lanjut saja Ustaz. Ustaz, habis toilet. Ada pertanyaan nggak nih? Silakan, mungkin jamaah yang ingin bertanya. Saya sampaikan jam 1:15 ya, nanti sisanya pertanyaan ya. Boleh, Ustaz. Oke, jadi untuk ngasah kecerdasan tadi kan ada 4 langkah tadi. Kecerdasan itu, kalau di beberapa buku kan ada 4 langkah itu untuk nyelesain masalah itu ya. Jadi supaya ngasah kecerdasan kita itu. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, gitu ya, define of the problem. Clear di masalahnya apa gitu. Misalnya sekarang nih masalahnya apa nih? Krisis atau kesehatan. Kalau kesehatan itu masalahnya ada di mana, penularannya gimana. Jadi kita itu bisa clear itu. Jangan sampai misalnya masalahnya itu ternyata kita tidak bisa ke kantor, bukan kita tidak bisa bekerja. Contoh kayak antum sekarang nih. Kita itu nggak bisa bekerja atau kita nggak bisa ke kantor. Masalahnya adalah kita tidak bisa ke kantor, tapi masih bisa bekerja, bukan tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa bekerja di kantor. Oh, berarti kan bisa bekerja di luar kantor. Kayak gitu. Jadi, didefinisikan secara baik. Nah, kalau sudah, yang kedua, buat plan. 1, 2, 3. Untuk ini saya pesan kepada kita semua, biasakan kita muslim ini biasa punya plan 1, 2, 3. Plan 1, 2, 3. Plan 1, 2, 3. Jangan hanya plan 1 atau nggak pakai plan. Atau kelamaan plan juga nggak boleh. Gitu. Plan 1, 2, 3. Itu belajar dari baginda Nabi kan, hijrah itu luar biasa itu. Itu khutbah 1, khutbah 2, dahsyat sekali. Dahsyat, cuman ini bukan waktunya menjelaskan ya. Gimana bisa meyakinkan Suraqah untuk tidak bisa membongkar, itu plan-plan luar biasa. Ketemu seorang badui di tengah padang pasir, itu luar biasa. Berikut nomor 3 adalah eksekusi atas planning tadi. Ini titik kritis bagi masyarakat yang Allah izinkan dia sekolah tinggi atau apalagi IQ-nya tinggi. Ini eksekusinya suka rendah. Maka terkadang masalah nggak selesai bukan karena nggak ada plan-nya, karena nggak ada eksekusinya. Dan eksekusinya simpel aja. Nah, untuk bab ini ada satu tip supaya kita eksekusinya bagus, kerjakan saja meskipun buruk. Kalau perlu kerjakan yang buruk. Yang penting dikerjakan dulu. Yang penting dikerjakan, meskipun nggak baik. Kalau kita berani menerima hal yang tidak sempurna, mungkin agak mudah eksekusinya. Yang terakhir, kita evaluasi ya, looking back. Kita evaluasi apakah pendefinisian masalah tadi sudah bagus, plan-nya sudah bagus, sampai kemudian kita dapatkan solusi. Nah, itulah mengasah kecerdasan untuk problem solving.
Terus diasah. Intinya kembali ke materi, mukmin punya mindset bahwa masalah selalu ada solusinya, dan mukmin harus mengasah kecerdasan sampai kapanpun. Dia tidak boleh berhenti, seperti kata Nabi, alaika bil kayyis, fa in ghalaba alaika syai' faqul faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau ada pertanyaan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Padahal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz solusi dalam Islam untuk menghadapi kondisi negeri kita pada saat ini? Kalau kita lihat ya dalam hal ekonomi kita menghadapi resesi seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yeah. Bahkan dalam hal pendidikan banyak sekali pemikiran liberal itu yang sangat mudah diakses. Yeah. Bahkan dalam hal budaya pun LGBT sudah sangat meresahkan kalau kita lihat ya. Yeah. Nah, apalagi terkait para ulama yang saat ini kita lihat banyak juga yang dipersekusi, dikriminalisasi. Yeah. Nah, solusi dalam Islam itu seperti apa untuk mengatasi semua ini, Ustaz? Oke. Syukran, Ustaz. Oh iya, ini bicara perkara besar sekali dan banyak dan sangat besar sekali ya. Jadi bab ini mengingatkan kita pada hadis Nabi SAW. Satakunu ba'ti athara wa umurun tunkirunaha. Qalu famadha ta'muruna? Qala ta'tuna ma'alaikum wa tat'ullaha malakum wa kama qala. Akan datang pada kalian athara. Athara itu apa? Hum alladzina yu'thiruna al-hayata ad-dunya al-akhirah. Ya, ini satu kondisi di mana orang-orang mengutamakan dunia atas akhirat. Dan mengutamakan urusan dunia atas urusan Allah SWT. Athara. Kalau mungkin terjemahkan athara, yu'thirun. Athara. Yani ruwet. Kalau bukan bahasa Jawa, itu zamanitan. Wa umurun tungkirunaha. Dan perkara yang kalian ingkari. Kalian nggak bisa terima kondisi kayak tadi. Ada LGBT, ada liberal. Ada orang yang gampang dibayar. Ya ini mulutnya kayak speaker. Tergantung siapa yang ngetok dari belakang. Yang ngetok A, bunyinya A, ngetok B. Setiap hari gonta-ganti pandangan. Terus macam-macam lah. Ada resesi ekonomi, ada pendidikan, macam-macam. Nah, ketika ada kayak gini ini, ternyata harus mengatakan fa'aduna ma'alaikum. Kau kerjakan yang wajib kau kerjakan. Nah sekarang wahai ibu kerjanya apa wajib? Urusin sekarang ibadah. Nyari nafkah yang benar. Terus 7 cabang iman dikerjain yang belum mana? Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Jadi fokus kepada yang bisa kau kerjakan. Fokus pada apa yang bisa kau kerjakan. Ada 3 di bab ini ya. Kalimat aduna ma'alaikum ini. Kerjakan yang wajib bagimu. Jadi fokus kepada kewajiban. Jangan fokus ke hak. Fokus pada kewajiban. Terus eksekusi yang dikerjakan. Eksekusi. Ya. Terus yang berikutnya, eksekusinya itu bersama-sama, tu'adun, bareng-bareng, ayo diajak eksekusi. Sehingga terjadi namanya akumulasi eksekusi kebaikan. Setelah itu, atau bersama dengan itu, tat'ullaha malakum. Doa kepada Allah apa menjadi hakmu. Nah, tadi yang situasi doa kepada Allah. Tapi kau kerjakan. Jadi misalnya ada LGBT, ya udah, kamu amar ma'ruf nahi mungkar, kamu buat ini. Terus ini bab ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Awas ya. Kita harus bergeser dari seorang pengamat menjadi seorang petarung. Apa bedanya? Kalau Anda ada di area pertarungan, sementara Anda sudah disepak dan macam-macam, Anda berkesempatan berkeluh kesah apa nggak berkesempatan? Kalau Anda sudah di area permainan sepak bola, di area pertemanan sepak bola, Anda berkesempatan keluh kesah nggak? Nggak berkesempatan. Yang Anda lakukan apa? Yang nyepak balik. Kalau di konteks gulat. Di konteks sepak bola, ya, nyerang balik. Dan seterusnya. Tentu semuanya ada aturannya. Masalahnya adalah fokuslah kita menjadi pemain. Nah, tidak menjadi penonton. Sehingga apa? Nanti, seperti kata Nabi, tu'aduna ma'alaikum. Nah, kerjakan yang wajib kau kerjakan. Nah, sekarang kalau mungkin kita coba turunkan ke level praksis. Yang pertama, sekarang ibadah dikerjakan, Pak. Didik anak dengan sangat baik, jaga anak-anak, amar ma'ruf nahi mungkar pada ruang yang bisa kau kerjakan.
bangun ekonomi Bapak Ibu terus dikuatin, terus ajak ekonomi di jamaah terus saja terus, jangan berhenti. Nah, insya Allah kalau setiap kita itu fokus untuk eksekusi kebaikan-kebaikan dan solusi-solusi tadi, suatu saat kita akan ketemu. Suatu saat. Tapi kalau kita tidak fokus ke eksekusi, tapi bingung atas apa yang harus dikerjakan, ya akhirnya tidak ada solusi. Karena solusi terjadi karena eksekusi. Bisa dipahami ya. Jadi itu aduna ma'alaikum wadallaha malakum. Tapi bukan berarti ada sebagian ulama mengatakan hadis ini, ya udah kerjakannya mampu aja ya, sholat, ibadah yang lain. Yang lain-lain nggak usah. Enggak. Kewajiban itu ya 7 cabang iman itu, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk apa. Nah, ini kemudian dikerjakan secara bersama-sama. Didorong yang lain juga mengerjakan bersama-sama sehingga terjadi akumulasi kebaikan. Mungkin lebih konkret lagi sekarang Bapak yang khusus ekonomi ya, pastikan kita hemat, kemudian cari income lain sebisa mungkin, cari terus supaya apa? Supaya kalau ada kondisi apapun di kantor atau apa itu nggak kewalahan gitu. Oh ya, mulai berhidup hemat, cari sumber income lain. Berikutnya lagi kalau kesehatan ya, protokol COVID. Untuk dakwah, jaga masjid masing-masing. Jadi sekarang bisnisnya ke masjid. Terus aktiflah juga di media sosial untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan. Di konteks ini jangan baperan. Terus ada istilah, kalau orang yang ngajak neraka semangat, kita harus lebih kuat. Orang yang ngajak neraka aja itu enggak bosan-bosannya, Kak. Kita tidak boleh lebih bosan. Terus kuat-kuatan mental istilah. Terus gitu. Ada dakwah di masjid, ada dakwah di media sosial, dakwah juga di anak-anak muda. Terus dikerjakan semampunya sampai kemudian kita bergerak dengan izin Allah dan ajak yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah silakan yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi untuk menuju 1:30. Tafadhol. Sambil ini ya, memang terkadang dalam situasi berat ya, kita harus akui situasi kita ini cukup berat. Mungkin kalau pernah hidup sebelum 98, yang pernah hidup sebelum 98, situasi kita lebih berat. Nah, ada 2 kategori dalam melihat masalah ini. Ada yang kategori take action untuk solusi, sambil terus merapatkan pikirannya. Ada yang garuk-garuk kepala, nggak tahu apa yang dikerjakan. Gimana ini, gitu. Ada yang lebih buruk lagi. Cuma nonton aja. Nah, tapi ini saya anggap tidak ada orang kayak gitu. 2 aja. Nah, kita harus ada yang poin kedua. Tidak boleh lagi ini gimana enggak. Ambil. Kayak ibarat kalau anak Anda kecebur di sungai. Wah, gimana? Ya nggak jadi. Nyebur. Dulu saya kan nggak bisa renang, ntar gampang. Sehingga ada istilah, dulu kan ada cerita menarik ya, ada seorang penari balet terkenal, yang saking terkenalnya kemudian terjun di jembatan Francisco, dan ada pendatang Cina, melihat ada wanita cantik terjun, dia terjun, nyelamatin. Yang menarik, dia sendiri nggak bisa renang. Si cowok Cina ini nggak bisa renang. Justru di sungai saja dia gelagapan. Nah, si balerina ini yang lihat ada cowok laki-laki yang mau nolong dia nggak bisa renang ini, akhirnya justru dia nolong. Yang Cinanya ditolong, dipinggirin. Hanya ditanya, kenapa kau nolong aku? Padahal kamu nggak bisa renang. Ya bagi saya, insting saya aja ingin menolong orang. Sehingga lupa bahwa saya itu nggak bisa renang. Akhirnya dua-duanya selamat. Jadi si penari balet ini nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena malu kepada yang nggak bisa nolong. Sementara yang nggak bisa nolong ditolong sama yang bisa renang tadi. Ini kisah menarik. Begitu orang ambil aksi solusi gitu, ada aja solusi gitu. Jadi Bapak sekarang apa yang bisanya? Ya udah sekarang kita masjid disiarkan.
Makanya dulu awal-awal ada beberapa jamaah, waduh ngaji online nih susah nih. Ya ini solusinya online dulu, dikerjain. Kurang-kurang kualitas, nggak penting. Yang penting dijalankan dulu. Apalagi. Nah, itu sambil menunggu kesempurnaan, kita terus berjalan menuju solusi-solusi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada orang, wah masa solusinya kayak gitu. Misalnya ada orang kayak gitu. Kita nanya, nah, menurut Bapak yang gimana? Gitu. Kalau Bapak punya pikiran, sini aku kerjain. Gitu. Jadi kalau ada orang kasih masukan, kita nggak usah baper. Terus gimana bagusnya? Wah masa kayak gitu itu nggak nyelesain perkara. Lah udah, kalau nggak nyelesain perkara, yang nyelesain perkara menurut Bapak gimana? Sini aku kerjain. Nah, selesai. Jadi akhirnya kita fokus ke action dan untuk solusi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kalau ada yang ingin bertanya silakan, atau via chatting atau chat. Sudah dibuka chatnya, silakan yang mau bertanya silakan. Terkait materi Ustadz yang untuk khusus hari ini. Ustadz mungkin paham semua, Ustadz. Oke. Paham semua, insya Allah. Mungkin ditutup, Ustadz, dengan doa, Ustadz. Oke, jamaah yang dirahmati Allah, semoga materi tadi menginspirasi ya, dan meskipun singkat, semoga bisa membuka satu cara pandang yang baik, terutama situasi kayak gini, dan kita juga bisa saling berbagi solusi. Mari sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa kita. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha ya waliyyu ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim ya rahman ya rahim irhamna wa anta arhamur rahimin. Irhamna anta arhamur rahim wa talataf alaina wa anta latif wa antal khabir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allah farij hammana wa yassir asirana washfi mardana wa saddid duyunana. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, semoga cepat sembuh flu-nya. Ada yang ngucapin tuh. Ada yang ngucapin semoga cepat sembuh flu-nya. Lagi flu. Baik, Ustaz, terima kasih para jamaah juga terima kasih yang telah bergabung. Mudah-mudahan insyaallah terinspirasi dengan materi Ustaz ini. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. Tetap sehat selalu. Mudah-mudahan insyaallah Allah akhiri wabah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Tafadhol. Syukran. Afwan.